Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bagaimana kabarnya di rumah atau di kosan? Untuk yang masih di kosan, semoga kalian semua baik-baik saja di sana. Oke, jadi untuk kuliah setelah UTS ini kita akan menggunakan metode daring ya. Karena adanya pandemi ini dan semoga pandemi ini dapat segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke topik setelah UTS yang pertama ini, bagaimana UTS-nya masing-masing? Ya pasti bisa lah, saya yakin kalian bisa. Ya, tapi untuk nilainya saya masih belum bisa memberitahukan karena sampai saat ini saya belum menerima laporan hasil koreksi nilainya. Gitu, nilai UTS kemarin belum saya terima. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama setelah UTS, kita akan membahas tentang pengumpulan barang bukti audit. Jadi di sini saya tidak akan menjelaskan secara langsung semuanya, tapi kita akan bagi secara sub-sub topik. Nah, di sini topik pertamanya adalah pengumpulan barang bukti audit. Nah, atau gathering audit evidence. Jadi nanti di sini sebagai pedoman bagi kalian, kalau kalian menjadi auditor, kalian perlu tahu bagaimana sih cara mengumpulkan barang bukti itu dan juga bagaimana kalian apa kriteria atau kategori untuk menentukan apakah barang bukti yang kalian dapatkan tadi itu berkualitas atau tidak, layak atau tidak dijadikan barang bukti kayak gitu. Dan itu adalah dasaran yang penting bagi seorang auditor. Karena nantinya seorang eksternal auditor dia harus bertanggung jawab kalau semisal ada sesuatu yang mungkin nggak pas atau mungkin ada sesuatu yang fiktif. Karena seperti yang kita ketahui bahwa eksternal auditor dia sifatnya independen dan juga tidak memiliki hubungan dengan organisasi yang dia audit kayak gitu. Oke. Jadi untuk referensinya di sini ada kita menggunakan bukunya Canon tentang bukunya CISA ya, Certified Information System Auditor. Sudah saya share di Edmodo dan juga e-book milik Cascarino pada tahun 2007 tentang Auditor's Guide to Information System Auditing. Ini juga sudah saya share di Edmodo. Saya harap kalian karena ini kuliah daring, kalian tidak hanya mengandalkan apa yang saya terangkan dan juga PowerPoint yang mungkin nanti akan saya bagikan, tapi kalian juga perlu untuk belajar secara mandiri kayak gitu. Karena ini adalah mata kuliah yang sangat berpotensi untuk dijadikan topik tugas akhir kalian nantinya dan juga menjadi salah satu ilmu yang mungkin akan membantu kalian di dunia kerja kalian nanti. Nah, pertama kita harus tahu ya. Jadi di perkuliahan evaluasi dan audit ini itu akan ada 4 subtopik. Pertama adalah barang bukti audit, kemudian kualitas barang bukti, kemudian jenis dari barang bukti itu sendiri, dan juga cara pengumpulan dari barang bukti audit. Nah, tadi saya katakan bahwa video akan dibagi menjadi 4 ya, sesuai dengan subtopik yang ada. Jadi pertama adalah barang bukti audit. Nah, atau audit evidence. Jadi tadi kan pengumpulan barang bukti. Sekarang kita harus mencari tahu apa sih barang bukti audit itu. Nah, pertama sebelum kita berbicara secara menyeluruh apa itu barang bukti audit, kita harus tahu pengertian dari barang bukti dan juga audit. Nah, jadi seperti yang pernah kita bahas, apa sih audit itu? Audit adalah pemeriksaan arsip yang bersifat sistematis. Nah, jadi di sini yang sistematis itu bukan pemeriksaan arsipnya, tapi arsipnya lah yang sistematis. Nah, jadi arsip yang sistematis inilah yang perlu untuk diperiksa. Mungkin kalau kalian sudah mendapatkan mata kuliah sistem berkas atau sistem pengarsipan misalnya, pasti kan ada bahwasanya di dalam sebuah arsip itu mungkin akan ada apa
nomornya, kemudian indeksnya, atau mungkin kode-kode yang diberikan abjad misalnya untuk laporan keuangan misalnya. Mungkin akan diberi kode yakni A accounting misalnya, atau F finance, F01, F02, F03. Nah, itu adalah contoh dari arsip yang bersifat sistematis. Jadi semuanya dikumpulkan dan disimpan di dalam storage yang mungkin dia apa tersusun dengan baik, kemudian bisa diurutkan entah sesuai nama, sesuai abjadnya, atau dibagi sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Mungkin untuk laporan keuangan sendiri, laporan untuk performa kinerja sendiri, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Itu adalah arsip yang bersifat sistematis. Nah, arsip-arsip itu tadilah yang akan menjadi barang bukti, yang mana arsip itu tadi itu akan menjadi semacam evidence yang dikumpulkan oleh seorang auditor di sini. Nah, dan biasanya dokumen atau arsip ini itu adalah sebuah informasi yang sudah menjadi fakta. Oleh karena itu, mereka berarti sifatnya sudah lampau, sudah terjadi di sini. Oleh karena itu, barang bukti yang bisa dipakai, yang biasanya dipakai itu adalah mungkin barang bukti yang berupa laporan ataupun mungkin yang berupa peraturan. Jadi itu sudah tersusun, terbuat dengan baik kayak gitu. Jadi barang bukti adalah informasi yang berupa fakta untuk membuktikan klaim. Kita tentu ingat bahwa mungkin di pertemuan kelima atau keenam di situ kan pernah kita bahas bahwa ketika kita melaksanakan apa program audit ya, di situ kan ada salah satu langkah ya, ini perusahaan adalah mengklaim diri mereka. Nah, jadi di situ, jadi ketika mereka mengklaim, tentu mereka harus punya barang buktinya. Nah, inilah yang perlu akan dinilai oleh eksternal auditor kayak gitu. Biasanya ketika mereka mengklaim diri mereka mungkin sudah layak mendapatkan nilai A, biasanya mereka akan melakukan audit tapi auditnya internal, sehingga mereka belum bisa mengeluarkan sertifikat pengakuan gitu. Sementara oleh karena itulah mereka mengundang eksternal auditor yang mana independen dan juga dapat membuat sertifikat pengakuan kayak gitu. Itulah kenapa pernah saya katakan, semisal di kampus kita diakreditasi oleh BAN PT misalnya. Pasti audit akreditor yang datang itu nggak ada orang dari kampus kita, tapi dari kampus-kampus yang lain kayak gitu. Itu untuk menjaga profesionalitas dan juga independensi dari auditornya kayak gitu. Nah, jadi barang bukti ini adalah fakta. Nah, jadi fakta yang sudah terdokumentasi. Nah, sekarang apa itu pengertian dari dokumentasi? Dokumentasi itu adalah cara tertulis agar semuanya, baik itu operasionalisasi dan juga pengendalian aktivitas, proses dalam organisasi itu memiliki konsistensi yang baik, dan semuanya itu dapat diatur atau dituliskan di dalam suatu dokumen yang mungkin berwujud pada kebijakan atau policy, standar, kemudian guideline, ataupun juga prosedur. Ketika kita berbicara policy, semisal di dunia keuangan, seluruh organisasi yang mungkin mereka menyediakan jasa dompet elektronik, itu semuanya harus ada di bawah pengawasan OJK dan juga memiliki izin dari Bank Indonesia. Itu adalah policy yang dibuat oleh bagian atas. Atau misalnya seluruh produk di Indonesia itu harus bersertifikasi halal. Atau mungkin juga helm misalnya, ada standar yakni SNI kayak gitu. Nah, itu semua adalah sesuatu yang tertulis kayak gitu. Atau misalnya guideline adalah semacam petunjuk, ya, semacam flowchart. Apa yang harus dilakukan untuk melakukan aktivitas A, B, C, D, E itu apa? Itu ada urutannya masing-masing kayak gitu. Itu adalah guideline. Termasuk dengan prosedur, ini malah lebih mendetail lagi. Mulai dari step-stepnya seperti apa itu ada di prosedur, dan semuanya itu tertulis dan harus dilakukan kayak gitu. Nah, itulah yang bisa menjadi barang bukti. Itu semua dikumpulkan sehingga nantinya akan membantu auditor. Kalau nanti kan sebagai auditor kan mungkin akan memerlukan ini.
Kalian perlu untuk tahu kebijakannya apa, standar yang digunakan apa, guideline-nya, prosedurnya itu semuanya harus tahu kayak gitu. Nah, dan auditor nanti kalau kalian sebagai auditor itu akan membutuhkan barang bukti untuk mendeskripsikan keadaan objek audit dan menyusun rekomendasi di laporan audit. Nah, tentu saja barang bukti yang dikumpulkan nanti itu akan harus sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Misalnya kalian mau mengaudit keamanan informasinya, ya udah, berarti barang bukti yang diperlukan mungkin semacam policy tentang keamanan informasi, standar dari keamanan informasi yang ada di dunia, atau mungkin guideline atau prosedur dari keamanan informasi yang berjalan di organisasi itu apa, itu menjadi barang buktinya kayak gitu. Nah, dan nantinya kalau itu semua sudah dikumpulkan, itu dapat dijadikan acuan yang nantinya perlu untuk dianalisis oleh seorang auditor. Ada temuan atau tidak kayak gitu. Atau nanti juga bisa dijadikan acuan nanti kira-kira organisasi ini sudah layak atau belum untuk melihat kelayakannya gitu. Nah, kalau sudah dianalisis, nantinya hasil analisisnya itu dapat disajikan kepada auditi. Kira-kira kalau bisa ada kekurangan atau ada temuan, jadilah saran bagi auditi. Nah, di situ itu adalah barang bukti audit. Nah, oke, itu adalah video yang pertama. Nah, bersambung ke video kita yang kedua yang nanti akan membahas tentang kualitas barang bukti audit. Oke, nah tapi sebelum itu saya ingin memberi kalian tugas untuk mencari contoh barang bukti audit. Kita nggak usah jauh-jauh, coba kalian pelajari tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik dan juga kira-kira barang bukti auditnya apa yang diperlukan untuk memenuhi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kalian tulis di Word masing-masing, disimpan dan juga diberi tanggal. Ini tugas untuk mata kuliah online tanggal sekian. Dah, dibuat seperti itu saja. Oke? Kalau gitu, see you on the next video. Bye.